maka tidak ada satupun orang itu yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Tetapi pikiran orang, perkataan orang itu adalah cerminan daripada hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus pimpinan dari pengajian Mar'atus Sholihah PKK RW 2 Rungkut Harapan Surabaya. Lah gak ngerti gak iso. Yang kami hormati ibu-ibu, seluruh anggota pengajian rutin bulanan Mar'atus Sholihah yang diharapkan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati segenap takmir atau yang mewakili dari Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan Surabaya. Baru saya tahu kalau ada masjid delesep ning kene jero kene iki. Iki tawak mlebune liwat endi gitu. Saya tadi tekan dia pokoknya sudah pakai GPS itu aja. Perkara kok mari ngene bablas ning kene kuburan mbuh gitu. Saya pernah ada kajian dulu mengikuti GPS, ternyata di lewatno kuburan. Loh, ya memang dekat, tapi kok mlebu kuburan. Ya ketendang patokan nantinya. Alhamdulillah. Begitu juga pimpinan Bu Haja Zainal. Nggih. Bu Haja Nur Umlah. Oh, yang tadi Bu Zainal berhalapan ya. Ya. Salah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dihadirkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang sekarang ini berada dalam sebuah fase terakhir daripada yaitu adanya mulkan jabbariyah atau mulkan jabbariyah. Kita ini dalam fase kepemimpinan yang bengis, tangan besi, diktator. Sekarang ini kata Nabi ini adalah kita masih berada dalam fase mulkan jabbariyah atau mulkan jabbariyah. Sebentar lagi era ini sudah habis. Ganti apa? Yaitu suatu fase alamin haji nubuwah. Jadi kita akan kembali seperti fase yang kedua, yaitu fase proses sistem masyarakat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Nanti akan maju. Gelem gak gelem sebentar lagi ini adalah era kepemimpinan yang diktator dimanapun itu nanti habis. Ya. Mudah-mudahan nututi Bu ya, nututi sing apik ini. Dia oleh karena itu kudu milih sing apik, paham ya? Ya, sing anune ijo-ijo ngono lho. Nah, anggo yo
Sampeyan kok guyu to? Paham ta? Koyok-koyok paham-pahammu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian, saya ingin merefleksi sebentar saja bahwa ketika umat Islam tersebut itu adalah berkuasa di era Turki Utsmani ratusan tahun, lalu kemudian hancur, yaitu siapa yang menutup era kepemimpinan Islam, kejayaan umat Islam itu adalah Yahudi. Siapa itu? Yaitu dimulai dari Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk itu orang Yahudi yang pura-pura berislam, dan itulah yang kemudian merombak sistem pemerintahan Islam. Saat itulah kemudian mulai adzan gak boleh lagi di Turki, mulai adzan gak boleh disuarakan, adzan harus menggunakan bahasa Turki kala itu. Ya. Sekarang ini Bu, kalau saya melihat di mana-mana di Eropa, adzan itu kan tidak diperbolehkan itu. Tapi sebentar lagi seluruh negara-negara akan semarak yang namanya suara-suara adzan itu. Sebentar lagi. Asal jenengan mulai rukuk sujudnya yang bagus, sikap hidupnya yang islami, akan dipercepat oleh Allah untuk mendapatkan era alamin haji nubuwah itu, yaitu era zaman sistem sebagaimana sistem yang dibangun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kemudian nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang siddiq, yang amanah, yang tabligh fatona, pemimpin yang jujur, amanah, tabligh, punya kemampuan komunikasi yang bagus, pinter orangnya, ganteng orangnya, kemudian berikutnya adalah fatona, cerdas. Duduk enggak gitu, tapi orangnya adalah fatona. Goyang sebenarnya. Jadi begitu itu nantinya kita akan mendapatkan ini. Dan betul itu diungkapkan oleh Nabi, Bu. Kita mau gak mau sekarang itu nanti akan semuanya sekarang ini. Kalau dulu orang berbicara khalifah, itu kemudian khilafah, itu tabu kan, dimusuhi. Tapi sekarang seluruh dunia itu sudah mulai membicarakan sistem khilafah. Karena memang eranya sekarang ini sudah mepet menuju era itu. Semua lisan-lisan negara mulai kemudian mendiskusinya tentang pentingnya kembali kepada sistem khilafah. Maka kemudian ada yang kemudian demokrasi itu diplesetkan dengan demokrasi. Apa itu? Demo yang gila. Yes, bukan demokrasi, tapi sekarang ini adalah demo. Karena tidak ada unsur-unsur demokrasinya itu sekarang ini, hilang. Nah, para jamaah sekalian, apa yang menjadikan itu semuanya terjadi? Hati. Nah, mulai masuk ya. Apa yang menjadikan sistem ini rusak? Kemudian muncul Mustafa Kemal Atatürk itu, kenapa kok kemudian merusak? Hatinya rusak. Oleh karena itu kalau kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah yakni Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum, Allah itu tidak melihat bentuk badan kalian, fisik kalian, tidak dilihat oleh Allah. Kemudian wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat rupa kalian,
bah ayu, baga ayu, ganteng, bangga ganteng, itu di hadapan Allah bukan itu yang menjadi sorotannya. Bukan kemudian tinggi semampai yang kemudian kayak gitar Itali, bukan itu. Kayak gitar Itali ya apa? Gitar Itali itu kayak huruf ain gitu mungkin ya. Ngerti huruf ain itu? Ya. Kalau ain double kan gini. Nah. Jadi Allah itu tidak melihat fisik kalian, rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah apa? Hati kalian dan amal kalian. Kita silakan sekarang ini sudah benar pakaian menutup aurat, tetapi sekali lagi juga yang dilihat apa auratmu kau tutupi tersebut itu karena ubanmu sudah mulai banyak. Auratmu kamu tutupi karena kulitmu sudah al-kisutu. Apa? Al-kriputu wal kisutu wal mengkeretu. Apa kemudian kita lakukan itu semuanya adalah lillah, ikhlas karena Allah. Itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini duduk-duduk di masjid ini, itu kemudian Allah akan memperhatikan niat kita itu apa? Apakah karena di rumah kesepian gak ono koncone, anak gak ono, bojo gak ono, putu gak ono, ijen daripada ngono nang di masjid ae. Lumayan sean, paham ya? Mencolotnya sik ning ngene Mas, masjid itu luar biasa. Allah itu memperhatikan. Jadi bagaimana hati kita tersebut yang menggerakkan kita ke masjid itu niatannya apa? Wa a'malikum dan amal-amal kalian. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hati itu yang sangat menentukan perjalanan kita ke depan. Bahkan di dalam hati itulah maudhi'un niyyah. Jadi tempatnya niat itu ada di filqal, di dalam hati. Namanya hati itu adalah qallaba yuqallibu. Itu artinya sesuatu yang berganti-ganti. Terkadang pagi menyatakan cinta, sore sudah benci. Betul Bu ya? Kewaya. Esok ngomong ya, nanti anu ya. Mulai lagi bojone pesenane. Lalu memang sekali itu enggak pernah ingat sama sekali sama aku. Padahal sekali itu menyatakan tidak pernah ingat sama sekali. Ono enggak wong koyo ngono? Ada. Urip enggak wong ngono? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hati inilah yang kemudian menentukan seluruh gerakan tubuh seseorang itu atas komando hati. Ibarat hati itu tandon. Bila hatinya itu isinya hitam, maka kemudian tangannya pun juga ikut hitam, pandangan matanya ikut hitam, cara berpikirnya hitam, langkahnya pun juga hitam. Hati itu kalau sudah rusak, lisannya pun juga ngomongnya juga rusak. Kemudian telinganya pun juga yang didengarkan senengane sing rusak, sing dedelok juga yang rusak. Semuanya begitu. Itu adalah berawal dari hati. Dan kemudian orang-orang yang jiwanya itu bersih hanya cocok dengan orang-orang yang bersih. Oleh karena itu di dalam memilih pemimpin nanti, orang yang jelek itu nggak kepikir. Langsung mencolot. Nggak mungkin kemudian memilih pemimpin yang jadi orang yang jelek nggak mungkin memilih pemimpin yang baik. Orang yang baik pasti itu adalah memilih pemimpin yang baik.
Jadi artinya nanti jenengan milih itu adalah sangat ditentukan hati jenengan. Siapa yang dipilih itulah jenengan. Wis mari. Paham? Mulai wis. Para jemaah sekalian, maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan terkait dengan hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah pada satu tubuh itu ada mudghah. Ya Bu ya, ada mudghah. In saluhat saluha sairul jasadi kulli. Nah, jadi apabila baik hati itu, maka akan menjadi baiklah. Jadi sisa tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya, mripate melo apik, akal pikirannya melo apik, kupingnya melo apik, tangannya melo apik, sikile melo apik, lisane melo apik. Wa in fasadan, kalau sekiranya segumpal tadi itu adalah rusak, jelek, maka akan menjadi jelek pula, rusak pula seluruh anggota tubuh yang lain. Ibu-ibu pernah enggak tukaran ambek bojone? Tenan dah. Orang ono sebut justru asiknya rumah tangga itu lek ono tukarane. Paham ya? Lah betul Bu. Semen jadi dalam rumah tangga itu pokoknya gak bablas tukarane. Ono tukarane ngono ae. Itu indahnya keluarga. Lek gak tukarane itu gak variasi itu. Tapi mari tukaran mari ngono wow telakepane iku jos. Mbok telakepane. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ketika kemudian suami istri ada ketidakcocokan hati, kira-kira mari ini bojone ngomong, yang sabar lah Mas. Ya napa bojone Bu? Sing wedok diomongin pas mari tukaran ya. Sabar lah Mas. Sabar. Dari dulu papa itu selalu begitu. Sabar. Kapan mama tersebut itu harus berhenti diomongi sabar? Mama sudah cukup sabar, Pak. Aduh, sabar. Hati itu kalau sudah mulai ada masalah, maka dia tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat. Apa kata Allah? Di dalam Al-Baqarah pada ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Kalau hati sudah tertutup gimana Bu? Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka ada penutupnya. Artinya kalau hati itu sudah tertutup, telinga itu enggak mau mendengarkan. Jadi mari tukaran, mari sabar, awakmu sabar, enggak mau dengar itu. Apalagi kemudian mari tukaran kemudian delok sing mari tukaran itu. Kira-kira sampeyan bisa ndelok nyaman Bu? Orang mari tukaran ambek sampeyan, musune sampeyan. Nyaman sampeyan ndelok? Itu artinya apa? Kalau sudah dengar enggak mau delok enak. Apa? Enak wal benak tuh. Ya itulah. Tapi itu adalah untuk perempuan, untuk laki-laki enggak.
Justru kalau jenengan mari gegeran nabi bojone sampean. Sekali lagi, gak usah baper. Sampean dandano sing ayu. Marine semprotono awake sampean sak liter grojoken kabeh parfum. Mari ngene rada tipis-tipis ngono pakaiane mlaku ning ngene ngarepe bojone sampean. Waras. Loh, bener ini. Ini bener ini, konsep ini bener. Duduk ngarepe wong liya lho ya, ngarepe bojone sampean. Tapi orang wedok itu gampang. Mari tukaran-tukaran ini. Ayo. Nah, kita toko Mas. Kira-kira waras enggak? Ya, waras. Nah, kita toko Mas, delok, wis delok. Kakak itu pun boleh macam ucuk ini. Betul Bu ya? Iya. Jadi wong lanang iku pengabesane iku ning ngene mripat. Wong wedok itu pengabesane iku adalah ning ngene kuping. Lek maring masyaallah wahyu zaman iki. Lah kok ngene main dan dia enggak ngamuk kaya opo ngene. Iku langsung takut ya ta Mas. Iya. Nah, hati. Oleh karena itu terjadinya permusuhan, baik itu dengan saudara, baik itu kemudian dengan tetangga, itu adalah berawal dari hati. Bagaimana kita memanage hati itu supaya kita tersebut itu adalah enggak kober melakukan keburukan. Itu yang harus kita lakukan. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini, tuba liman syaghalahu. Jadi tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk melihat kekurangannya sehingga dia enggak sempat untuk melihat kekurangan orang lain. Beruntunglah orang-orang yang sibuk melihat aib-aib dirinya sehingga ia tidak berkesempatan untuk melihat aib-aib orang lain. Artinya adalah kalau kita tersebut itu enggak ingin kemudian mengkoreksi orang, maka sibuklah kita tersebut itu mengkoreksi diri kita. Dalam bahasanya Sayyidina Umar apa? Hasibu anfusakum. Hisab-hisablah, hitung-hitunglah amal-amal kalian sebelum kalian nanti itu adalah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, saya ini itu kebetulan nama saya Ahmad Jufri. Jadi cocok didadekno juri. Lah juri itu tugasnya apa, Bu? Nilai-nilai itu kira-kira biasanya dilihat kesalahannya, kekurangannya berapa atau gimana? Pasti melihat kekurangannya, kesalahan. Saya itu kalau juri kori itu sini kurang ini. Wah ini makharijul hurufnya kurang. Oleh sifatul hurufnya kurang. Oh ini lagunya falas. Oh ini dan sebagainya. Sehingga sibuk untuk mengoreksi orang karena memang tugasnya itu. Jadi ketika orang itu jadi juri, kayak malaikat raqib atid. Iya Bu ya. Saya ini seringkali jadi berperan jadi malaikat raqib atid dalam sebuah perlombaan itu. Baik itu di kaligrafinya, baik itu kemudian MTQ-nya, itu saya seringkali itu adalah. Oleh karena itu saya lihat itu apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saya sudah tahu itu. Oh ini adalah penulisannya kurang tepat dan sebagainya. Itu adalah saya tahu. Karena ada kaidah-kaidah bagaimana menulis yang benar.
Nah, kembali lagi. Jadi kalau sekiranya hati kita tersebut itu nggak muncul nanti hasud, nggak muncul itu adalah sombong, nggak muncul riya, nggak muncul ujub dan sebagainya, itu adalah sibuklah melihat kekurangan kita, sehingga kita kemudian tidak berkesempatan untuk melihat aib orang lain. Pahami? Semakin kita banyak nganggur, maka berpotensi kita tersebut itu untuk menjadi juri orang lain, untuk sibuk menilai orang lain. Tapi kalau kita ini banyak kesibukan amal-amal kita, kemudian banyak disibukkan dengan kekurangan, melihat kekurangan. Ya Allah, iki aku umur sakmene laku amalku ngene, waduh iki kurang, aku tak beramal. Mulai dia berupaya untuk mengejar ketertinggalannya tersebut, maka orang yang semacam itu adalah akan kemudian tidak lagi sibuk untuk melihat aib orang lain. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syukur itu berawal dari mana sih? Syukur itu hati. Syukur itu berawal dari hati. Ketika orang tersebut itu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu menerima apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan legowo, dengan senyum, dengan ridho, itu adalah qanaah. Dan qanaah itu pintu masuk menuju kepada syukur. Ibu-ibu kalau sekiranya sudah menikah, kemudian sudah bersuami, lalu kemudian qanaah dengan suami yang ada, maka kemudian akan nyaman. Tapi ketika kemudian sampean delok bojone tangga, halo, lah iya bojoku irung, terus wetenge bolpek ngerti, bunder cemblung bolpek itu. Kalau biasanya kan six pack, ini enggak bolpek. Bahasa Koreanya jemblung. Dia, kalau jenengan tersebut itu bandingkan dengan suami tetangga, kira-kira jenengan bisa nggak mensyukuri suami yang ada? Tidak bisa. Maka ketika jenengan tersebut itu punya anak, lalu kemudian jangan dibandingkan dengan anaknya tetangga. Sudah fokus anak jenengan hari ini apa kekurangannya apa, kemudian berupaya untuk ditutup, dikejar kekurangannya. Iku lho nak, awakmu gak isin lah. Iku lho kancamu, tambah marah, tambah mangkel bu anak itu. Bukan itu solusinya. Begitu juga kalau jenengan membandingkan suami sama dengan suaminya tetangga, kira-kira bojone sampean mangkel napa mboten? Sudah kemudian sudah diterima, disyukuri apa yang ada. Sehingga kemudian kalau kita lihat di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-7 itu ayat yang masyhur, tetapi seringkali dipenggal, itu tidak berangkat dari awal. Di situ ada kalimat wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan memberikan suatu maklumat kepada kamu, la in syakartum, yakti lamun sira syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh jika kalian tersebut itu mau mensyukuri, la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan memberikan tambahan nikmat. Ketika suami istri itu mensyukuri apa yang ada, maka betapapun dalam perjalanan suami istri itu sudah lama, bahkan sudah tua renta kedua-duanya, maka akan nikmat, akan bahagia. Kenapa? Ada syukur di dalamnya. Syukur itu masalah hati. Ya, saya pernah itu ketika masih aktif di Al-Falah ngajar di sana.
Al-Falah Surabaya. Waktu itu saya sebagai petugas Polri dalam acara pernikahan. Saya tuh paling seneng kalau acara pernikahan itu mesti ndelok sing suweger-suweger itu. Mantene sing aku lek ndelok sing lanang wis guru kaya aku biyen nalikane anyar guru. Sing wedok ya guru kaya huruf alif. Kan itu kok, huruf alif. Mendadak mari ngene begitu anake siji loro telu dadi huruf ain. Bahkan yo ana sing kebablas dadi huruf h. Ya wis disyukuri. Paham itu Bu ya? Ya disyukuri sudah. Yang menarik pada acara itu apa? Ketika saya persis di belakangnya ada eyang-eyang, ada yang kakung dan yang uti. Itu yang kakungnya itu nonton yang utinya. Apa kalimatnya yang saya dengar itu? Ya, sayang hati-hati, ayah hati-hati. Coba bayangkan, sudah wis duduk cucu meneh itu sudah yang menikah itu cicitnya itu dia masih memanggil kalimat sayang. Aku takon nabi sampean sik manggil sayang enggak? Bunda? Yang uti yang beda ini kalimat sayang. Jadi artinya apa? Panggilan itu akan kemudian menjadikan hati yang dipanggil itu kemudian berubah. Kalau panggilannya itu adalah kalimat kemesraan, maka Rasulullah itu kalau manggil istrinya luar biasa, wa ya Humairah. Ketika Rasul itu kalau sudah memanggil Humairah kepada Bunda Aisyah, maka kemudian berbinar-binar wajah Bunda Aisyah itu. Ketika kemudian Rasulullah itu memanggil Bunda Aisyah itu ya Aish, kadang memanggilnya ya Aish, bukan ya Aisyah, ya Aish. Maka kemudian saat itulah kemudian ngapunten Bunda Aisyah menampakkan centilnya. Karena itu adalah panggilan Bu? Romantis itu. Tapi kalau sudah Rasul itu memanggil ya Aisyah, berarti ada tekanan sesuatu yang perlu diperhatikan itu. Jadi manggilnya luar biasa. Panggilan itu menentukan. Jenengan manggil anak sempan celuk jenengi. Ambil kemudian saya kalau manggil anak-anak saya, Le, sayang, itu beda kalau kemudian saya panggil Wildan, Ulan, beda. Jadi panggilan itu menentukan. Mulai nanti pulang ke rumah, maka sampean mulai harus berubah memanggil suami sampean. Sayang, ya. My honey. Wah. Mari ini batu sampean dicekel. Anget kok enggak ya. Hati itu kalau sudah nyaman, Bu. Hati itu kalau sudah nyaman, lisan itu ngomongnya ya api, meripat mandengnya pun juga api, betul Bu ya. Tapi kalau orang marah ngomongnya bisa baik, Bu? Tak bisa. Melihatnya bisa teduh, Bu? Tak bisa. Kira-kira lek melaku iso api, Bu? Seledat-seledot, kan gitu kan? Iya, itu semuanya adalah hati. Coba ibu-ibu kalau sekiranya nuruti marah, itu kan berawal dari hati. Kira-kira itu kemudian capek enggak Bu nuruti marah itu? Bahasanya Nabi itu kalau orang tersebut itu marah, maka kemudian akan kemudian urat-uratnya itu kemudian tegang.
Dan kemudian wajahnya tersebut itu merah hitam, kecuali wong pancene ireng gak iso dibedakno. Lah pancene ireng ya apa? Setelah itu kemudian bola matanya itu kemudian menjadi merah, dan kemudian kalau berbicara itu bergetar. Coba bayangkan, denyut nadinya, jantungnya itu adalah sudah di luar degup yang semestinya. Orang kalau marah, ngapunten Bu, itu gampang capek dan kemudian gampang dol seluruh organ tubuhnya. Oleh karena itu kalau jenengan kepingin cepat mati, ngamuk aneh. Tapi kalau sampean ingin nyaman hidup sampean, senyumlah dalam kondisi apapun, bersyukur dengan kondisi apapun. Lek gak enak sabar, lek enak bersyukur. Kan itu ya. Jadi itu adalah suatu sikap daripada orang yang beriman. Orang beriman itu apapun yang menimpa kepada dirinya selalu disikapi dengan baik. Wa idza asabahu as-sarra, ketika menimpa kepadanya hal yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra, apabila menimpa kepadanya kemudaratan, sabar, dia sabar. Saya seringkali ngasih contoh, ono wong wedok ayu, bening, glowing, sing lanang wireng, kruwel rambutnya, jemblung. Tapi untungnya itu pinter. Yang laki-laki itu kemudian melihat, menatap istrinya dengan penuh dengan senyum. Orang itu kalau hitam, itu kemudian senyum, itu manisnya luar biasa. Ngapunten, saya melihat wanita Sudan yang hitam itu. Subhanallah. Betul itu, sempat komunikasi. Cantik Bu. Begitu senyum luar biasa. Berkomunikasi dengan bahasa Arab itu luar biasa. Menawan dia. Dan dia tersebut itu kemudian enggak hitam gitu, tambah wayune kaya apa itu. Lah bidadari itu digambarkan itu bening. Lah ketika suami tadi yang hitam tadi itu melihat si istri yang cantik, menawan, kulitannya bening itu, Masya Allah, saya ini kulit hitam, rambut kriwul, gendut, tapi subhanallah, aku bersyukur aku mendapatkan pasangan yang amat sangat cantik, indah, menawan, cerdas, seperti bidadari yang Allah anugerahkan di hadapan. Luar biasa. Maka yang perempuan pun juga begitu. Ya begitu juga saya ini adalah perempuan yang cantik. Ya, orang lain mengatakan semuanya. Ketika klik di googling itu wanita cantik, selalu muncul foto saya. Lalu kemudian saya dianugerahi oleh seorang laki-laki seperti panjenengan. Saya itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong wayu kaya ngene terus marune dikai wong lanang kaya ngono sabar. Jadi keduanya akhirnya kemudian masuk surga dari dua pintu berbeda. Yang satu itu adalah masuk surga lewat pintu syukur, yang satu itu adalah masuk surga lewat pintu sabar. Sabar itu luar biasa. Saya tanya Bu, wong sabar kuwi ku abot napa enteng? Coba orang kalau mau sabar, Bu, sabar ini di sini apa itu? Adalah as-sabr, sabar ala taatillah. Jadi sabar di dalam ketaatan, atas ketaatan kepada Allah. Jadi kemudian as-sabru ala maksiatillah, sabar
kemudian di dalam menjauhi daripada bermaksiat. Jadi sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Yang berikutnya itu adalah as-sabru, yaitu sabar dari anil musibah, dari musibah. Jadi sabar. Oleh karena itu jenengan ngaji gini itu kudu sabar. Kadang ngapunten longgo iku umek ngene pegel maring dini maring ngene balik gini. Sabar ya Bu ya, sabar. Apa maneh sing senden sabar maring ngene just netes. Masya Allah. Apalagi ini jam ngantuk ini. Ini kan jam-jam ngantuk ini. Masya Allah. Jenengan mari ngono gak apa-apa Bu, silakan. Bagi yang kemudian geringgingin kemudian selonjor, silakan Bu, silakan. Ya, saya bebaskan itu karena saya tahu mak saya itu juga pernah tua. Saya tanya, mak saya itu juga pernah tua. Kalau beliau tersebut itu, saya masih ingat itu. Ketika saya masih aktif kuliah, kemudian saya suka pulang itu dari Surabaya itu kadang gak ada kegiatan itu, isya itu sudah di rumah. Kadang kemudian suka jam 1:30 malam baru pulang, ya. Lalu kemudian esok harinya biasanya mak saya itu habis subuhan, kene nak ambil mak, mak saya itu selonjor gini. Saya disuruh tiduran di sini. Itu pasti itu sudah suruh tiduran di sini. Lalu kemudian apa? Beliau baca Al-Quran, waca Quran. Kudu hafalan, gak boleh membaca hafalan apapun silakan. Saya tuh tanya jenengan kerso surat nopo ya, Al-Mulk yes, lagunya lagu nopo, Nahawan, lagunya Meleh karena mak saya itu qori juga ya, qoriah. Jadi anaknya ya kudu iso macam-macam. Itu beratnya kalau orang tuanya itu qoriah. Makanya anak-anak saya itu berat, itu jadi anak saya itu berat itu. Kudu suaranya kudu api. Ya. Kadang kemudian lagu napa Pak? Hijazna. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Biasanya kalimat ini mak sudah enggak tahan lagi sudah. Moro berebek nangis. Ya sudah. Habis gitu itu pasti saya dicium barakallahu fik. Wis mak legoh kangen nih. Udah. Dan itu saya tiru. Itu saya tiru anak-anak saya. Anak saya pulang dari pondok, saya rangkul, ayo baca surat ini. Itu juga gitu. Lagu apa Bi? Ros. Ya. Dah. Sek Bibi, lagu Ros itu sih kayak apa Bi? Saya bilang gini, oke. Ya udah, ngelagu sudah. Nah, para jemaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah, ketika orang tua memperlakukan anaknya dengan baik,
maka anak itu akan menaruh hormat kepada orang tua. Ketika orang tua itu menyepelehkan anaknya, maka anak sudah tidak mau lagi percaya kepada orang tuanya. Paham itu ya? Oleh karena itu konsep apa? Konsep Islam itu irham, turham. Berkasih sayanglah, kalian akan disayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian pada penduduk bumi, niscaya di langit sana akan berkasih sayang kepada kalian. Orang berkasih sayang itu tidak akan pernah bisa kecuali hatinya baik. Betul Bu ya? Jenengan itu kemudian ngeladeni suami dengan baik itu karena hatinya adalah baik. Coba kalau hatinya masalah, kira-kira bisa baik? Ngetekno minuman itu juga gak gini. Monggo dipun unjukaken. Unjukaken ada. Ya, monggo dipun unjuk. Nggih. Tak unjukno deh ya. Tapi kalau sekiranya hatinya masalah, bisa ngomong gitu tadi itu? Nggak bisa, meneng. Lho, ngombe daun biyen. Betul Bu ya? Oh enggak, alhamdulillah. Berarti cocok ini adalah calon ahli surga semuanya. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Oleh karena itu semuanya adalah berawal dari hati. Ibu-ibu, orang itu sholat kualitas atau enggak itu adalah dari hati. Coba jenengan kapan-kapan dicobalah. Itu jenengan tarawih gak usah ning ngene Makam Madinah, Bu. Tarawih ning ngene Temboro itu apa itu? Pacitan itu. Magetan, daerah Temboro. Ada pesantren besar di sana namanya Al-Fattah. Jenengan kalau masuk wilayah Temboro, koyok dene mlebu Madinah. Suasananya persis. Sing wedok gak ono, sing kemudian al-endelu wal jentilu itu gak ada. Gak ada itu, Bu. Semuanya itu pakaian kerudung yang rata-rata hitam. Di sana itu jenengan golek taraweh itu kemudian satu malam itu 1 juz ada. Ada taraweh 1 malam itu 10 juz ada. Dan ada kemudian taraweh itu 1 malam sampai menjelang subuh itu khatam. Ayo, kepingin tak sampean nyoba taraweh nang ngene kono? Ada, Bu. Yang 1 juz ada, paling minim itu 1 juz di sana. 1 juz itu. Aduh. Apa? Iki kolok wis ngenteni kolok iki. Itu adalah hati, Bu. Gak cocok ambek imam kedawan mari ngene takmir di WA, mir takmir. Ojo pasang meneh kesuwen mir. Mir jenenge wetengku kelutuk-kelutuk. Orang yang cerdas enggak begitu. Oh iya, kan bukankah boleh Bu nggawa bekal itu kan boleh. Paham ya? Oh jenengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Minum kan boleh, paham ya? Boleh. Gak ada masalah. Waduh, geliang-geliang Ustaz ini ngatet. Geliang-geliang ya longgo kok emat kok sek kudu geliang ae berbareng kemudian mari ngene ambek isyarat, ambek tangan gak iso, ambek mripatmu gak iso, ya ambek atimu, lek ambek atimu wis gak iso. Pancene wae disolati. Kan gitu aja. Hati itu menentukan.
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibadah orang itu kualitas itu hati. Ketika orang itu ikhlas, subhanallah. Ada orang, nggak ada orang, dia akan berupaya sholat yang terbaik karena dia sholat itu dirasakan sebagai bentuk apa bu? Bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang itu merasakan sholat itu adalah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, maka dia akan tunaikan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana orang itu adalah mengucapkan terima kasihnya kepada makhluk, maka dia akan memberikan suatu gerakan-gerakan yang indah kepada orang yang dimatur suwuni. Jenengan dikasih orang, kemudian pemberiannya itu luar biasa. Jenengan matur suwun itu apa gini? Suwun ya? Apa gitu? Matur suwun ya, masya Allah, barokah. Ngundungakno ora karu-karu wakene itu. Kenapa? Karena nyestoke kita ini bersyukur. Coba ketika kemudian kita ibadah, kita baca Quran, kita niatkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kita dikasih bisa ngomong, kita bisa dikasih oleh Allah bisa menggerakkan lisan kita, gunakan untuk itu. Jadi kalau saya tadi itu waktu pagi habis kajian pulang itu karena habis sarapan kok kudu ngantuk itu, padahal saya masih belum baca Quran kan gitu. Akhirnya nuruti turu ya tak bu, apa mana nak bojo ayu bisa ya kudu turu aja. Ndak, saya nanti terus kapan baca Quran nih? Ya, belum tentu saya nanti ada kesempatan baca Al-Quran. Ya ambil kaosan, ambil kemudian ngepe awak, ngerti bu? Ngepe awak, ambil kursi, kemudian ngepe geger, ambil maca Quran kene ndrowos. Ya seger rasida ngantuk. Jadi artinya apa? Kenapa? Kamu dikasih kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika persoalan hati, maka tidak ada satupun orang itu yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Tetapi pikiran orang, perkataan orang itu adalah cerminan daripada hati. Paham ya? Tulisan orang di WA, waktu ngumpat-ngumpat di WA, itulah gambaran hatinya. Ketika orang itu ngomong ngumpat-ngumpat, itulah gambaran hatinya. Paham ya? Jadi meskipun hati itu sebetulnya abstrak, kita nggak tahu, tapi kemudian bisa tahu ketika lihat produk daripada hati itu, yang muncul dari lisannya, yang muncul dari matanya, matanya mendelik, terus senyumnya sinis, berarti hatinya itu cerminannya pun juga sama. Jadi hatinya dicerminkan oleh kesinisan senyumnya dan sebagainya. Para jamaah sekalian, oleh karena itu saya itu kalau jadi juri itu saya lihat bagaimana mimiknya ketika membaca Al-Quran. Itu poin tersendiri. Ketika berbicara neraka, lalu kemudian mimiknya itu adalah dia sedih, itu nilainya tinggi. Tidak setiap orang tersebut itu mampu mengekspresikan itu. Suatu ketika saya jadi juri, lama menunggu karena dia menangis. Terseduh-seduh itu sudah nangisnya itu. Juri pun juga melok nangis. Setelah itu kemudian setelah lama sudah waktu itu adalah kita mulai bijak menggunakan tombol yang tadinya hijau, kuning, itu mulai bijak. Biarkan ini adalah lagi menghayati yang dibaca. Begitu serat kelanjutannya bu, subhanallah, ketika berbicara ayat surga, wajahnya itu berbinar-binar. Wow, keren, itu juara saya. Coba bayangkan ketika berbicara surga nangis, ketika berbicara neraka guyu.
Ya apa? Coret itu. Pas ekspresinya keliru. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Oleh karena itu kita ini membaca Quran atau salat khusyuk apa? Itu adalah hati yang menentukan. Ketika kita banyak maksiat, hati ini terkotori dengan noda-noda hitam, nokta hitam. Lalu kemudian tidak kunjung istighfar, tidak kunjung taubat. Saya tanya kepada ibu, Isa khusyuk bu, salatnya bu? Susah. Oleh karena itu sebetulnya kenapa sih kalau mau sholat itu kan tidak diadakan wudhu. Wudhu itu tidak sekedar membasuh anggota wudhu, tidak. Tetapi itu adalah cerminan bahwa wajahmu harus kau basuh dari kemaksiatan-kemaksiatan pandanganmu. Kemudian kamu berkumur, kamu harus basuh dari ucapan-ucapanmu yang kotor. Pendengaranmu ketika membasuh telinga, kamu harus basuh dari kemudian mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Kemudian ketika kepala, kamu harus bisa membasuh dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Kamu harus bisa membasuh dari langkah-langkahmu yang tidak benar. Ketika itu kemudian sholat wudhu tidak hanya sekedar membasuh anggota tubuh itu wudhu, tetapi kemudian betul-betul diaplikasikan ketika nanti Allahu Akbar, terasa betul itu betapa Allah itu maha besar. Disitulah kemudian terjadi getaran-getaran dalam hatinya. Allahu Akbar. Aduh ini kotor ya Allah. Iki bapak yara aku gak ngerti tak kompore ambune sanget ngene iki opo iki. Bu, ketika jenengan sholat di rumah kayak begitu itu bu, jangan dibatalkan. Tapi kemudian melangkahlah ke ke kompor itu dimatiin, tapi gak usah ngomel. Sampai lupa ngerti kompor gini gue menengahin, gak usah. Kembali lagi lanjutkan. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan kalau sudah suatu ketika Rasulullah itu lagi salat di rumah, lalu kemudian Bunda Aisyah itu kekancingan, ngerti kekancingannya? Kemudian beliau itu kemudian nonton Rasulullah lagi salat, kemudian membukakan pintunya tapi gak ngomong. Kak ini tekon diai. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi lanjutkan. Ketika kemudian jenengan sholat cucu ini sampean arepe lugur teko kamar tidur, maka kemudian hampiri dan kemudian setelah itu amankan posisinya, baru kemudian kita kembali melanjutkan sholat. Batal tidak selama kita tidak. Wes. Jadi orang itu bisa menikmati salat itu adalah karena hatinya ada cinta kepada Allah. Ya. Jadi ada cinta kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ibu-ibu baca Al-Qur'an sehari berapa ayat, Bu? Sa'ain. Lalu pas airnya ku telung coba silakan dibuka dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-165. Iki jam piro kira? Durung ya. Masih lama. Ayat yang ke-100 ya 65, perhatikan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan
nas, dan sebagian dari manusia. Man, ada orang yang yattakhidhu min dunillah, orang yang menjadikan selain Allah anda dan sekutu-sekutu. Nanggene Allah ya salat, tapi nanggene selain Allah nyembahe luar biasa. Nanggene dukun percayane luar biasa. Bu, apa sih zaman koyo ngene sih nanggene dukun gitu? Boleh buka dukun, itu yang di Lamongan dukun. Pergi kemana kamu? Ke dukun. Boleh buka dukun itu kalau dukun pijet, dukun bayi. Bu, dukun itu gedabrus bu. Wis tak, sama tak beritahu itu. Oh itu ada bocoran dari jin. Sekali lagi jin itu gak tahu perkara yang Bapak Ibu, gak tahu. Gedabrus. Saya itu punya tetangga itu dukun, tak bilang sampean niku mariono kok gedabrus sampean. Saya gitu. Sampean tak anu wis sakit-sakitan. Ya. Sampean ngono diimoni golek kaya teko dukun. Kailok, ya. Udahlah sampean kalau kepingin anak sampean nanti baik gitu, lerono tobato, haram sampean itu, haram bu. Ya. Saya ini pawaan duit tonggo dukun bu. Lo ya betul. Ketika di desa saya tetangga di depan agak samping kanan dukun. Ketika kuliah di Wonokromo, samping rumah dukun. Ketika kemudian di rumahnya istri sana, manuan sana, tonggo cedek ya dukun. Lah saiki sagang, coba bayangkan. Jadi kok pawaan tonggone dukun. Suatu ketika orang yang kedukun itu keliru nenggen mangger nang omah. Ya betul itu, ke rumah. Karena saya delok pakaian kopiah gitu, Mbak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya paham ini, saya paham. Akhirnya kemudian masuk. Ana bawamu perlu ini. Nggih Pak, kok sembarat ngerti ae ndelok modelamu. Jadi saya itu model gaya-gayanya dukun. Awakmu arepean tender, loh Mbah kok semerep ndelok modelamu iku ketara pisan. Padahal lu gak ngerti tak awur ya Pak Ibu. Akhirnya kemudian waktu maghrib melok nang ngene masjid kono. Pak butak wajahmu butak ini enggak tahu sujud tau. Jadi saya itu gaya-gayanya dukun. Kemarin nang ngene masjid, iki aku bener ini dukun ngono Pak. Begitu selesai mulai saiki ojo sampai tinggal sholat 5 waktu 40 dino ya mari 40 dino lakonono tapi mari ngono rene dolan rene nggih Mbak wis mulya Mbak no acara. Jadi saya itu sebetulnya punya bakat jadi dukun. Lu betul itu. Jadi kalau ngono-ngono gue sajane berbakat itu. Ya Allah. Istri saya itu sampai gue kegel-kegel sama nyupi. Tapi kan dikasih nasihat bagus dah, sholat 5 waktu. Iki jenenge dukun syar'i. Dukun syar'i. Lalu kemudian berikutnya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan selain Allah sebagaimana ia mencintai Allah. Tapi Allah katakan, walladzina amanu
Orang beriman itu begitu hebat cintanya kepada Allah. Ibu-ibu, kira-kira jenengan maos WA teko anak sepan paling sepan sayang. Kira-kira mari wacane WA kan guyu-guyu to Bu, sampean senyum-senyum. Kira-kira sampean hapus Bu? Marine didudukno nang ngene tanggane iki lho anakku WA. Ono fotone barang ini. Kan itu Bu ya. Balak-balik diwaca, padahal yo sapal ya diwaca, delok ngene kebayang wajahnya. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah tidak pernah bosan membaca kalam Allah. Seberapa cinta kita kepada Allah adalah sangat dipengaruhi seberapa banyak, seberapa sering kita membaca kalam Allah itu. Dan cinta itu adalah fil qalb. Cinta itu di hati, bukan di lisan. Cinta itu dalam hati. Ketika kita tersebut itu menebarkan cinta, berangkat dari ada ketulusan, keikhlasan. Sebagaimana Rasulullah itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh penjuru alam raya ini. Maka ketika kita ini adalah menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saja kita berada, kita berupaya untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat, bukan menebarkan permusuhan, bukan menebarkan kebencian, tetapi menebarkan kasih sayang. Siapapun pemimpin calon presiden yang ada sekarang ini, yang dia tersebut menebarkan kasih sayang, bukan ancaman, itulah yang harus dipilih. Paham ya? Yang tidak suka menghujat orang, itulah yang harus dipilih. Sing mangkelan, sing musuhan, tidak usah dipilih. Bikin masalah, nanti gagal kita akan berada dalam fase apa? Fase apa? Minhajul khilafan nubuwah. Jadi ala minhajin nubuwah. Jadi kita nanti akan gagal berada dalam manhaj nubuwah nanti. Ketika kita tidak mulai sekarang tidak mempersiapkan diri. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau nanti jenengan ingin mendapatkan pemimpin yang baik, jadilah mulai sekarang orang yang baik. Paham ya? Rukuk sujudlah, kita akan mendapatkan pemimpin yang rukuk dan sujud, tidak hanya sekedar pamer dalam azan, tapi betul-betul orang itu rukuk dan sujud, iso jadi imam, iso jadi khatib. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, tadi Ustaz tadi mengatakan bahwa hati yang sudah tertutup itu maka pendengaran dan penglihatannya itu akan tertutup, sehingga untuk menerima nasihat itu susah sekali. Nah, bagaimana solusinya kita untuk menasihati orang yang hatinya sudah tertutup? Nah, yang kedua, maaf Ustaz, saya ingin bertanya, ini pendapat pribadi dari Ustaz, mungkin ya jawabannya. Nanti kan tahun depan sudah pemilu. Menurut Ustaz, pemimpinnya siapa yang cocok menjadi presiden? Saya kan tidak boleh. Ya. Yang pertama, orang yang tadinya hatinya tertutup itu, yang harus kita serang apanya dulu? Itu fikrahnya, mindsetnya yang harus kita rubah. Paham ya? Cara berpikirnya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau tersebut itu hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang menyembah kepada berhala dan menyembah kepada dewa-dewa kala itu, maka kemudian Nabi Ibrahim itu kemudian mengajak mereka untuk berpikir. Jadi merubah mindset mereka, yaitu bisa dilihat di dalam nanti surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6
dari mulai pada ayat yang ke-74 sampai nanti kemudian sampai kepada ayat ke-79 yang kalimat 79 itu adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi diajak mikir sing bener. Paham ya? Jadi orang ini jangan dipaksa untuk kemudian mengikuti kita, tetapi diajak main logika yang benar. Mindsetnya harus kita bangun. Jadi misal anak saya, ngapunten, anak saya itu ketika kuliah di ITS, dia mengambil jurusan Dispro, desain produk. Waktu itu pada saat mau masuk kelas 3 SMA, dia bilang, "Bi, boleh nggak aku nanti menentukan ke depan?" "Boleh." "Bi, aku nggak kepingin ke Madinah." "Ya, terus kepinginnya kemana?" "Aku kepingin ke UI, kepingin ke ITB atau ITS." Saya nih modalmu apa nak? Saya kan tidak tahu, Bu, ya. Jadi yang saya tahu itu adalah ini di pesantren gini. Iya, di pesantrennya dia memang A1. A1 itu adalah fisika jurusannya. Kemudian rupanya saya nggak memberikan jawaban. Dia, saya hanya tanya, kamu harus punya tujuan yang benar dan cocokkan dengan passion dia. Jadi jangan sampai kamu katut ambil koncomu, karena temanmu bukan kamu, kamu bukan temanmu. Paham itu ya? Nah akhirnya kemudian apa? Sudah, aku ini Bu. Begitu kemudian, karena mondoknya di Jakarta waktu itu. Kemudian sebelum kembali ke pondok, dia rupanya tulis gambar sketsa, mulai baju, mulai bangunan, mulai macam-macam itu dia nyeket. Bagus, Bu. Oh, dia seolah-olah menunjukkan, ini loh Bu, aku punya kemampuan ini. Ya sudah, saya kemudian silakan. Tapi apapun jurusanmu, Quranmu jangan pernah lupa. Berangkat sudah, masuklah ITS, dan itu pernah viral itu. Adzan itu ketika Prof Joni itu kemudian saat itu memviralkan tentang adzan, itu anak saya. Lalu kemudian, begitu semester 3 mau semester 4, dia ngomong pada saya, "Bi, aku sudah enggak kuat lagi, Bi. Waktunya," karena memang ngelembur terus toh, Bu. Orang desain itu enggak kayak jurusan yang lain, apalagi sosial. Ya enggak. Loh. Nah, Abi dulu kalau memutuskan apapun resikonya, itu Abi ambil. Ya. Tapi delok apa kok kuru, saya kuru, kateko saya ini. Kenapa kamu? Karena ada masalah, kesulitan? Enggak, kalau itu enggak ada masalah. Kemudian yang hilang itu hafalanku, kacau semuanya, Bi. Oke, sudah. Kamu nanti bilang sama Umi. Setelah itu kemudian sudah, akhirnya semester 4 nanggung kan, Bu, ya. Tak masukkan Umar bin Khattab, melbu Umar bin Khattab, tapi jangan bilang anaknya Abi. Setelah itu kemudian semester berikutnya tak suruh Sidki Ar-Rahman di muridnya Ustaz Saleh Dirham sana. Wes melbu kono. Sehingga sekarang selesai. Apa? Kemudian saya katakan, Abi dulu bilang apa? Jangan nurut teman. Temanmu punya kelebihan itu sehingga cocok dia memilih jurusan itu. Anaknya Abi terus jalur Abi dari kakek-kakekmu itu hanya ada 2 jalur,
jalur agama, ilmu, atau kemudian bisnis, dagang. Itu kalau dari jalur itu. Dari jalur ummimu sama. Artinya apa? Kalau kamu mau mengambil itu agama, dakwah, itu adalah tepat. Akhirnya alhamdulillah nurut. Jadi mindset. Jadi diajak berpikir. Nabi Ibrahim juga begitu. Coba dia malam hari ada bintang kan gitu kan? Oh lah kok mari ini bintangnya kok hilang. Tuhan kok hilangan kan gitu ya. Mari ini muncul bulan. Oh mungkin ini Tuhan. Ternyata kemudian berikutnya hilang. Wah ini bukan Tuhan ini. Akhirnya kemudian besoknya paginya muncul matahari. Wah ini Tuhan kita ini. Lebih besar cahayanya cerang. Ternyata sore hari hilang. Maka kemudian dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi yang dibangun itu adalah mindsetnya. Apakah orang yang tadinya tertutup itu bisa kebuka lagi? Bisa, asal apa? Mulai mau berpikir benar, mulai mau berpikir objektif. Lalu kemudian pemimpin yang ke depan itu apa? Saya tidak menunjuk nama. Jadi ada dalam surat Toha itu, ketika Nabi Musa itu melihat api, maka kemudian itu adalah Nabi Musa bilang sama keluarganya, tunggu kami di sini, aku akan mendekati api itu, boleh jadi aku akan menjadikan obor penyuluh, atau kemudian aku menjadikan api itu sebagai penghangat. Paham dulu ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan bagi wanita yang keluar rumah, baik ke masjid maupun kemana saja, menggunakan wangi-wangian, baik itu wangi-wangian parfum, sabun atau minyak dan sebagainya? Dan apakah wangi-wangian ini juga termasuk perhiasan? Terima kasih. Wanita itu makhluk yang elok, makhluk yang indah. Ngapunten. Satu, kalau kemudian bau harum wanita, maka itu pikiran itu rusak. Ambune kok ngene ndani yo. Paham ya? Dan itu kemudian akan memantik laki-laki itu untuk berbuat jelek pada wanita itu. Maka kenapa kemudian Islam itu adalah melarang wanita itu pakai aroma yang harum ketika di luar rumah, adalah bukan kemudian Islam itu memenjara wanita, enggak, itu supaya wanita terjaga kehormatannya. Ibu-ibu jenengan ini cuman mahal ya. Saya katakan ini cuman mahal. Ada wewangian itu hanya bisa dirasakan harumnya itu jarak setengah senti. Ada pewangian jadi jarak 2 cm enggak, tapi hanya bisa dicium jarak setengah senti. Harum bu, kayak gaharu, misik. Dan ini mahal. Dan itu yang benar adalah dia untuk sang suami, bukan untuk yang lainnya. Jenengan itu punya suami. Ketika jenengan itu akad nikah, suami akad nikah, itu berarti mengambil amanah perempuan yang tadinya berada di pundak walinya, dia ambil dengan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril manzur. Saat itulah kemudian perempuan itu harus tunduk patuh kepada suaminya, senyampang suaminya tidak dalam rangka menyuruh kepada yang maksiat. Nah, oleh karena itu sekali lagi cukup jenengan seger gitu aja, enggak al-apaku wal kejutu wal lebusu. Tentunya itu
bukan ajaran Islam, paham ya? Ajaran Islam itu seger, indah, bersih, paham itu ya? Jangan berlebih, itu namanya tabarruj. Wala tabarrujul jahiliyah. Jangan kamu tersebut itu bersolek yang berlebih, termasuk yang tadinya harum-haruman yang berlebih tadi. Ono harum-haruman itu namanya wewangian ST, selamat tinggal. Wonge wis gak ono tapi sik ambune sik nang kene. Itu silakan dibuka nanti dalam surat Al-Ahzab surat 33 pada ayat yang ke-33. Wanita yang semacam itu nanti dilaknat oleh Allah. Dah. Lek ning ngene omah tupleken sak liter gak apa-apa. Demikian Ibu-ibu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.